Suara burung gagak yang kini berteriak-teriak di bumbungan istana itu terasa sangat mengganggu. Namun hal itu tidak menggerakkan siapapun untuk membungkam mulut gagak itu. Gajah Mada yang kini melintas sambil mengarahkan pandangan matanya kesegaran menyimaknya, sebagaimana yang diyakini banyak orang bahwa itu tidak lebih dari sekedar membaca pertanda alam. Membungkam mulut burung berbulu hitam itu jelas adalah perbuatan yang bodoh. Perbuatan itu jelas tidak ada gunanya. Dibungkam sekalipun, Srijaya Negara telah terlanjur tidak mampu bernafas. Jauh di ujung benaknya, meskipun Gajah Mada terganggu oleh suara yang tidak nyaman itu, sama sekali tidak menggerakkan keinginannya untuk menghentikan teriakan-teriakan yang tidak nyaman itu. Suara tangis kini masih terdengar datang dari Keputren. Seorang emban menangis sesenggukan atas nama rasa sangat kehilangannya. Kematian Srijaya Negara serasa adalah kiamat baginya. Emban-emban yang lain sudah berusaha untuk menghibur dan menenangkannya. Tetapi emban yang satu ini rupanya menyimpan banyak cadangan air mata yang terus saja beleleran dan menyebabkan bubur beras di wajahnya kini menjadi belepotan. Berbeda terhadap suara burung gagak yang tidak seorang pun berkeinginan untuk membungkamnya, meskipun suaranya terdengar sangat memegahkan telinga. Sebaliknya, terhadap suara emban itu, nyaris segenap prajurit yang menggerombol tidak jauh dari tempat itu ingin menyupal mulutnya dengan gumpalan kain. Tangis emban itu terlampau berlebihan dan belepotan. Seorang prajurit akhirnya tergerak mendatanginya karena suara tangis itu kini tembus ke wisma sang ratu. "Mbok, kalau kau tidak mau diam, akan kubenamkan tombak ini ke mulutmu," ancam prajurit itu yang ternyata sangat mujarab. Ancaman itu bagai obat yang menyadarkan emban cengeng itu untuk diam. Tersadar bahwa tangisnya terlampau belepotan, dengan sekuat tenaga ia kemudian berusaha untuk mengendalikan diri. Namun upaya itu telah menyebabkan lehernya serasa tercekik. "Di dalam para ratu sedang berembuk masalah penting. Tangismu itu sangat mengganggu," tambah prajurit itu dengan nada yang berbisik. Amat guguplah emban itu dan kemudian ia bergegas menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Sebenarnya 4 ibu ratu dan juga Sri Kitaria serta Dyahwiyat tengah berada di salah satu ruang istana. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk mengikuti pembicaraan itu hanyalah Mahapatih Aryatada. Pendapat orang kedua setelah raja itu sangat didengar oleh mereka, terutama dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Srijaya Negara. Sebuah keputusan yang tidak sepele karena menyangkut masa depan negara setelah sang raja terbunuh. Suasana ruangan itu sangat hening. Dalam keadaan yang demikian senyap, bahkan suara benek yang jatuh pun pasti akan terdengar. "Siapa?" Pertanyaan yang mengoyak senyap itu akhirnya keluar dari mulut Ratu Gayatri. Ratu Gayatri tidak main-main dalam berserah diri menjadi seorang biksuni. Ketika masih mendampingi suaminya, Ratu Gayatri memiliki kecantikan yang paling menonjol dari para saudaranya. Ratu Gayatri memiliki rambut yang hitam, lebat dan panjang sampai menyentuh betis. Akan tetapi, ketika telah bulat keputusannya untuk menyerahkan diri pada agama yang dianutnya, rambut panjang itu kemudian dibabat habis. Mata hatinya yang sejuk jelas kini terpancar dari tatapan matanya yang begitu bening. Maka meskipun usianya telah berada di angka setengah abad, kecantikan dari Ratu Gayatri masih terpancar bercahaya. Sejenak kemudian Ratu Tribhuwaneswari yang semula menunduk kini mengangkat kepalanya. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar amat tenang.
Aku serahkan keputusan yang terbaik kepadamu, ucap janda dari Raden Wijaya yang rambutnya masih legam itu. Mbak Yu Ratu, jangan begitu, jawab Ratu Gayatri. Sebaiknya Mbak Yu Ratu menunjuk siapa yang seharusnya diangkat menjadi raja di Majapahit setelah Ananda Jaya Negara tiada. Ratu Tribuaneswari tersenyum dan senyuman itulah jawabannya. Anak kedua mendiang Raja Singosari terakhir itu telah bulat pada keputusannya. Tribuaneswari meyakini masa depan Majapahit merupakan hal yang sangat penting. Untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan Jaya Negara dibutuhkan kejernihan mata hati, dan itu hanya adiknya yang seorang biksuni yang memilikinya. Ketajaman mata hati Ratu Gayatri tentu bisa mengintip jauh ke depan ke sebuah masa yang masih berada di wilayah yang akan datang. Tribuaneswari merasa siapa yang akan dipilih oleh adiknya itu tentulah orang yang terbaik. Apalagi pilihan itu hanya berasal dari dua orang kakak beradik antara Sri Kitarya atau adiknya Dyahwiyat. Apabila Sri Kitarya yang dipilih, maka hal itu adalah hal yang baik. Demikian pula apabila Dyahwiyat yang dipilih, hal itu juga amat baik. Dua-duanya adalah anak keturunan dari Raden Wijaya, bukan orang luar yang di darahnya tidak mengalir wangsa rajasa. Ternyata bukan hanya Ratu Tribuaneswari yang mempunyai pendapat seperti itu. Ratu Pratnya Paramita yang duduk mematung dengan mata yang terpejam kini juga menyumbang pendapatnya tanpa membuka matanya. Aku sependapat dengan Mbak Yu Ratu Tribuaneswari. Sebaiknya Adiratu Biksuni yang mengambil keputusan. Apapun keputusan yang akan Dinda ambil, siapapun yang akan Dinda tunjuk menjadi ratu di bumi Mojopahit, aku manut Dinda. Aku akan restui dan juga memagarinya dengan doa dan japa mantra. Ratu Gayatri menghirup tarikan nafas amat berat. Ratu Narendra Duhita kini tersenyum. Senyum itulah yang kini berbicara. Namun Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri belum merasa puas. Keputusan kakaknya yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada dirinya justru menjadi beban yang sangat berat. Kalau Mbak Yu Ratu Narendra Duhita bagaimana? Aku sependapat dengan Mbak Yu Tribuaneswari dan Adiratu Pratnya. Aku manut dengan apa keputusanmu. Siapapun yang akan kau tunjuk, aku akan merestuinya, Dinda. Namun, ambillah keputusan yang amat bijaksana. Ambillah keputusan yang sangat bijaksana. Setidaknya Ratu Narendra Duhita memberikan rambu-rambu untuk jangan sampai salah mengambil langkah. Peringatan yang seperti tidak bermuatan apa-apa itu justru membuat Ratu Gayatri merasa terbebani. Menunjuk siapa yang akan menjadi penguasa Majapahit bukan sekedar mengarahkan telunjuk tanpa beban dan juga perasaan sama sekali. Di antara pilihan terdapat dua orang-orang yang sama-sama disayanginya. Bagaimana tidak? Dua-duanya adalah anak keturunannya yang sama-sama terlahir dari gua garbonya. Pada salah satu di antara mereka, ia tidak ingin membuat kecewa. Siapa yang akan dipilih? Sri Kitarya atau Dyahwiyat? Andai saja sepeninggal Jaya Negara masih ada anak laki-laki, namun ternyata tidak ada anak laki-laki itu. Sri Jaya Negara sendiri tidak memiliki keturunan, bahkan tidak mengangkat seorang istri, apalagi permaisuri, sehingga pemilihan pengganti Sri Jaya Negara menjadi sangat rumit seperti itu. Sri Kitarya sangat mungkin terpilih sebagai ratu karena dari calon yang ada, Sri Kitarya lebih tua. Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi kemampuan, adiknya banyak memiliki kemampuan yang tidak terduga. Ia lebih tegar, lebih berwawasan luas, lebih jauh dalam memandang ke depan, dan juga lebih berwibawa.
Kelemahan Sri Gitarya adalah karena ia sering sakit-sakitan, sebuah keadaan yang di masa silam sangat diirikan oleh Dyah Wiyat. Sebab hanya dengan sakit itulah ia bisa bertemu dengan Ratanca, yaitu kekasih hatinya. Sementara dalam olah pikir, tidak jarang Dyah Wiyat melontarkan pendapat yang mengagetkan. Ini menjadi gambaran anak bungsu mendiang dari Raden Wijaya itu memiliki kecerdasan yang tidak bisa diremehkan. Ibu Ratu Raja Padni Biksuni Gayatri kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada Mahapatih Aryatada. Meskipun Mahapatih Aryatada membalas pandangan mata itu, namun ia tidak membuka mulut. Aryatada pilih menempatkan diri menjadi pendengar yang baik. Aryatada merasa harus menempatkan diri tidak ubahnya sebuah gong. Sebuah gong tidak akan berbunyi bila tidak ditabuh. Ia tidak akan berbicara bila tidak dimintai pendapat. Aryatada merasa sedemikian tata kramanya. Ratu Gayatri kemudian memandang wajah kedua anak gadisnya itu dengan gumpalan pertanyaan yang membingungkan. Apa yang dihadapinya kali ini tidak ubahnya makan buah simalakama, buah perlambang pilihan yang membingungkan, pilihan yang sama-sama berat. Ibarat dimakan buah itu, maka bapak yang akan mati. Apabila tidak dimakan, maka akan menyebabkan ibu yang mati. Apabila memungkinkan, sebenarnya Ratu Gayatri ingin meniru apa yang pernah dilakukan oleh Airlangga yang memutuskan membelah negara menjadi dua untuk anaknya, yang kemudian menjadi Panjalu dan Kediri. Namun untuk sebuah keutuhan negara, Ratu Gayatri tidak akan mengulangi hal itu, yang jelas merupakan kesalahan yang tidak boleh terjadi. Demikian juga ia tidak boleh mengulang kesalahan suaminya, yaitu Raden Wijaya, yang terpaksa memberikan separuh negaranya kepada Banyakwide atau Arya Wiraraja karena kalah janji, sehingga Banyakwide menjadi raja tersendiri dengan beribu kota di Lumajang, yang di sana pernah dibangun sebuah benteng dengan nama yang menggetarkan, yaitu Pacarakan, yang meninggalkan jejak kisah perang yang juga tidak kalah menggetarkan. Mengangkat Sri Gitarya untuk menjadi ratu tentu akan melukai perasaan adiknya. Demikian pula memilih Dyah Wiyat, dan pilihan itu pasti juga akan melukai perasaan dari kakaknya. Apabila diurutkan dari siapa yang lebih tua, maka kekuasaan untuk menjadi ratu itu seharusnya jatuh ke tangan Sri Gitarya. Haruskah pemilihan ratu itu dilakukan dengan membutakan mata? Dianggap seolah tidak ada masalah, tidak akan ada yang keberatan, dan semua pihak akan menerima dengan ikhlas tanpa ada yang berkeberatan. Padahal bersandar pada dinding, Dyah Wiyat kini tersenyum, berusaha untuk menguatkan hati ibundanya untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bersihnya hati Dyah Wiyat sebagai adik, ia sadar betul bahwa kakaknya lah yang berhak mewarisi kedudukan yang telah ditinggalkan oleh Jayanegara. Sementara itu, di belakang Sri Gitarya ada nama Cakradhara, dan di belakang Dyah Wiyat juga ada nama Kudamarta. Ratu Gayatri yakin dua anaknya tidak akan saling berebut, tetapi lelaki adalah makhluk yang memiliki keangkuhan diri yang dilandasi pula oleh naluri penonjolan diri. Dua nama lelaki di belakang dua anak gadisnya itulah yang justru dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Jangan-jangan kekhawatiranku ini berlebihan, kata hati Ratu Gayatri. Ratu Gayatri terpaksa menggali masa lalu, hal yang tidak pernah dibayangkan, mengingat ia juga tidak membayangkan Jayanegara akan praloyo dengan begitu tiba-tiba, yang datangnya seperti turunnya hujan. Di masa yang lalu, ketika negara masih berada di bawah naungan Singosari, leluhurnya yaitu Ranggawuni, anak Anusapati dan Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wong Ateleng, bisa bekerja sama dalam menggelar pemerintahan bersama. Kenapa tidak? Kenapa yang demikian tidak dicoba?
Negara bukanlah tanah warisan yang bisa dibelah atau dibagi untuk beberapa orang yang mewarisinya. Negara harus utuh, tidak boleh dibelah karena jauh ke depan keputusan yang demikian akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Tidak baik memilih keduanya. Di belakang Sri Kitarya ada Cakradhara. Di belakang Dyahwiyat juga ada Kuda Merta. Persaingan di antara mereka punya kemungkinan kuat menimbulkan terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, harus segera dibatasi dengan tegas. Aku harus memilih salah satu antara Sri Kitarya atau Dyahwiyat. Ratu Gayatri akhirnya memang telah sampai pada pilihan salah satu di antara mereka. Ratu Gayatri mendadak menoleh kepada Aryatada. Aryatada yang sedang menggerakkan kepalanya kini menunduk. Paman Tada. Aryatada yang berniat untuk menunduk itu terkejut. Panggilan itu tepat terjadi ketika ia ikut memejamkan mata meniru apa yang dilakukan oleh Ratu Paramita. Bergegas, Aryatada kini membuka matanya. Bergegas pula, Aryatada merapatkan tangan di depan dada dan membawa telapak tangan itu ke ujung hidungnya dalam sikap menyembah. "Hamba Gusti Putri," jawab Aryatada. Paman Aryatada telah ikut mendengar bagaimana keinginan dan juga pendapat dari para Mbakyu Ratu. Keputusan yang nantinya akan aku sampaikan ini merupakan pengejauhan tahan keinginan semua kerabat istana, Paman. Namun, barangkali Paman akan ikut menambahi. Kalau iya, silakan Paman. Siapa menurut Paman yang harus mewarisi kedudukan dari putraku Jayanegara? Aryatada yang telah tua itu menghirup udara di ruangan itu melalui tarikan napas panjang sebelum ia berbicara. Aryatada kembali merapatkan kedua telapak tangannya yang ditarik dan dilekatkan ke depan dada. "Kalau menurut hamba pribadi, siapapun di antara para Sekar Kedaton yang nantinya akan didudukkan menjadi ratu, hamba akan mengikuti keputusan itu. Siapakah yang akan menjadi ratu sepenuhnya terserah kepada keputusan para tuan putri. Negeri Kalingga di bawah Putri Sima juga menjadi brenggolo buat kita, bahwa pemegang kuasa atas negeri tidaklah harus seorang raja." Aryatada ternyata tidak memberikan pendapatnya. Padahal Ratu Gayatri sangat ingin patih dari Amangkubumi Majapahit itu menyebut sebuah nama untuk menjadi pembanding dengan nama yang telah tergenggam di telapak tangannya. "Baiklah, Paman. Aku akan segera menyampaikan siapa yang akan aku tunjuk untuk menjadi pengganti Nak Mas Jayanegara." "Apakah Cakradhara dan Kuda Merta sudah berada di luar?" bertanya kini Ratu Gayatri. Pertanyaan itu bukan sekedar bertanya, namun sejatinya sebuah perintah bagi Patih Aryatada untuk keluar dan mempersilahkan Cakradhara dan Kuda Merta untuk masuk. Aryatada bergegas menyembah, lalu kemudian ia beringsut mundur tanpa berani membelakangi para ratu. Setelah berada pada jarak yang cukup, Aryatada kembali menyembah dan berbalik. Ketika pintu dibuka, benar Cakradhara dan Kuda Merta memang telah berada di luar pintu. Namun pada saat yang bersamaan, Gajah Mada juga terlihat bergegas untuk mendekat. "Silakan masuk, Nak Mas Cakradhara dan Kuda Merta," ucap Mahapatih Aryatada. Cakradhara dan Kuda Merta kini saling memandang dan menyempatkan memperhatikan Gajah Mada yang kini juga melangkah mendekat. Setelah memberikan penghormatan kepada Mahapatih Aryatada,
Cakradara dan Kudamerta kemudian memasuki pintu yang telah terbuka untuknya. Dengan beriringan, dua pemuda gagah itu masuk ke dalam ruangan. Karena Gajah Mada tidak termasuk orang yang dipanggil, Mahapatih Aryatada segera menghadang kedatangan Patih Daha yang berbadan kekar dengan otot-otot yang melingkar itu. Sedang ada pembicaraan penting di dalam. Sebaiknya kau jangan minta izin untuk masuk, cegah Aryatada. Gajah Mada memandang Aryatada dengan sangat tajam. Pembicaraan mengenai apa, Paman? Balas Gajah Mada. Memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi pucuk pimpinan negeri ini. Terkatup kini mulut Gajah Mada dengan raut muka yang amat jelas bisa dibaca. Paman, aku wajib memberikan sumbang saranku, Paman, kata Gajah Mada. Aryatada kini menggeleng. Pembicaraan yang terjadi di dalam berada di luar wilayah kewenangan Gajah Mada. Keinginan Gajah Mada menyampaikan sumbang saran itu bahkan terasa berlebihan siapapun Gajah Mada, apalagi ia hanya seorang patih di wilayah Daha. Jangan Gajah Mada. Kau berada di luar kewenangan pembicaraan ini. Gajah Mada kini merasa jengkel. Gajah Mada merasa punya alasan untuk merasa jengkel. Itulah kini wajahnya mulai menebal. Paman, aku punya alasan penting untuk menyampaikan pendapatku kepada para ratu. Aku sangat memahami bila kehendakku ini dirasa berlebihan. Akan tetapi, bila pembicaraan itu menyangkut penunjukan siapa yang akan menggantikan Tuanku Jayanegara, suaraku wajib didengar, Paman. Aryatada kini merasa menjadi jengkel. Gajah Mada, bahkan aku yang Mahapatih di Majapahit, aku tidak merasa pantas dan juga tidak layak untuk mencampuri pembicaraan para ratu. Tuan Putri Ratu Gayatri telah menanyaiku. Ia meminta sumbang saranku atas siapa sebaiknya yang dipilih menjadi pengganti nama Jayanegara. Dan aku menolak. Aku menolak itu, Gajah Mada. Aku menyerahkan sepenuhnya kepada para ratu. Namun bukan Gajah Mada kalau terpangkas niatnya hanya oleh jawaban itu. Gajah Mada melangkah mundur membelakangi Aryatada untuk sejenak kemudian berbalik lagi. Paman, dulu ketika terjadi makar yang dilakukan oleh Rakuti, suaraku amat didengar. Manakala urusannya ada hubungannya dengan perebutan kekuasaan, suaraku sangat didengar. Dan sekarang, di luar sana, titik api dalam bara sekam itu kembali menyala. Bau perebutan kekuasaan dimulai lagi, Paman. Adakah Paman masih akan menghalangiku untuk menghadap para ratu? Aku harus menyampaikan pendapatku, Paman. Selama ini, tugasku hanya sebagai pemadam kebakaran. Orang lain yang bermain api, akulah yang bertugas untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Tidak bisakah kali ini dibalik? Suaraku didengar sebelum kebakaran yang sebenarnya terjadi, Paman. Segera mencuat sebelah alis Mahapatih Aryatada. Apa maksudmu, Gajah Mada? Apa maksudmu di luar sana ada titik api dalam bara sekam? Apa maksudmu itu? Namun belum lagi Gajah Mada menjelaskan apa yang dimaksud, Kudamerta yang semula sudah masuk ke dalam ruang itu kini kembali keluar. Paman Mahapatih Aryatada dan juga Gajah Mada diminta untuk menghadap. Kudamerta kini menyita perhatian kedua orang itu. Aryatada mengangguk. Jika para ratu memang menghendaki, tentu tidak masalah Gajah Mada dilibatkan dalam pembicaraan yang telah terjadi itu. Gajah Mada dengan usia yang masih muda dan tatapan matanya yang tajam
dalam memandang jauh ke depan sangat mungkin mempunyai sumbangsaran yang akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Ke depan pula, bahkan Aryatadha berangan-angan pemuda itu yang nantinya akan menggantikan kedudukannya sebagai Mahapatih di Wilwatikta apabila ia telah tidak mampu lagi untuk mengemban jabatan itu. Sekejap kemudian, dengan waktu yang bersamaan, Gajah Mada dan Mahapatih Amangkubumi Aryatadha memberikan sembahnya kepada para ratu. Gajah Mada menempatkan diri duduk bersila di belakang Cakradhara dan Kudamerta yang juga bersila berdampingan, sementara Aryatadha kembali menempatkan diri di tempat duduknya semula. Para ratu memperhatikan dengan cermat pembicaraan yang akan terjadi itu. Udara dingin yang dirasa menggigit-gigit tulang menyebabkan Ratu Tribhuwaneswari merasa membutuhkan selimut yang lebih tebal lagi. Udara dingin yang sama bagi Ratu Prajnaparamita yang terasa sangat mengganggu. Beberapa kali Ratu Prajnaparamita harus bersin-bersin. Hening yang sangat senyap kini datang menggerataki ruangan itu. Bau kemenyan yang menyengat dari pahoman atau perapian besar di tengah alun-alun telah mewarnai seisi ruang itu dengan amat pekat, berbaur dengan wangi kembang setaman, bau parutan batang cendana, serta asap dupa. Hening bahkan mungkin dirasakan pula oleh para jin dan juga setan priangan yang amat terpengaruh oleh Prabowo Praloyo yang terjadi. Prabowo Praloyo itu bahkan mulai dikemuni oleh kabut yang mengalir lamat-lamat. Sementara itu, Halimun mulai telah menyapa sudut-sudut pendopo. Balai prajurit yang terletak di selatan Segaran bahkan kini dijelajahi kabut yang lebih tebal lagi. Cahaya obor yang dipasang kini mulai berpendar-pendar cahayanya. Atas perintah dari Gajah Mada yang disalurkan ke segenap pasukan Bhayangkara yang mengemban tugas khusus mengamankan istana, penjagaan kini harus benar-benar ketat. Di luar pintu pun dijaga oleh 4 prajurit yang bersenjata dengan sikap tegak siaga yang apabila dikiaskan tidak ubahnya patung batu yang disebut sebagai Gupala. Di beberapa tempat juga dijaga prajurit dengan berkeliling di puncak kesiagaannya. Gajah Mada yang namanya disebut segera membalas dengan kembali bersikap sebagaimana seharusnya. Dengan sigap, Gajah Mada merapatkan 2 telapak tangannya dan membawanya melekat ke ujung hidung. "Hamba Gusti Putri." "Gajah Mada, aku percayakan segala hal yang harus diambil dalam persiapan pemakaman anak Mas Prabu Jayanegara seutuhnya kepadamu. Ambil langkah apapun, kuberikan kewenangan seluasnya kepadamu dalam melakukan itu. Selanjutnya, laporan apa yang hendak kau berikan kepadaku, Gajah Mada?" Gajah Mada kembali merapatkan kedua telapak tangannya. "Mohon ampun Gusti Putri. Hamba telah mengatur semuanya. Hamba telah menyalurkan semua perintah dan semua pihak telah bekerja sesuai tugas masing-masing. Mohon Gusti Putri tidak perlu terganggu oleh masalah itu," jawab Gajah Mada. Ratu Gayatri mengangguk dan mengalihkan pandangan matanya kali ini pada wajah-wajah calon menantunya. Cakradhara kini mempersiapkan diri menjawab apabila ditanya oleh Ratu Gayatri. Demikian pula dengan Kudamerta yang merasa perlu untuk merapikan sikap duduknya. Namun apa yang diucapkan oleh Ratu Gayatri ternyata belum sampai pada Cakradhara maupun Kudamerta. Kembali kini Ratu Gayatri menatap wajah Gajah Mada. Pembicaraan itu kini masih terarah pada Patih Daha itu. "Satu lagi Gajah Mada. Ada sebuah hal penting yang ingin aku tanyakan terlebih dulu. Bagaimana penangananmu terhadap mayat Ratanca?" tanya Ratu Gayatri. Gajah Mada kini benar-benar terperanjat.
Pertanyaan macam itu sama sekali tidak diduganya. Gajah Mada sama sekali tidak mengira jika Ratu Gayatri akan bertanya bagaimana penanganan mayat Ratanca, orang yang telah melukai hati dan juga perasaan para ratu, bahkan kawula semajapahit. Dalam sekejap, Gajah Mada segera bingung dalam mengambil pilihan jawaban yang paling tepat. Jawaban manakah yang harus dibelikan apabila menyangkut bagaimana membuat hati para ratu yang terluka itu menjadi gembira? Rupanya sikap dari Ratu Gayatri itu amat berseberangan dengan sikap umum yang menghendaki jasad Ratanca dibuang saja ke Kali Brantas agar nantinya menjadi santapan buaya muara di mulut sungai menjelang laut lepas di daerah Panjalu, atau jika perlu mayat itu dibuang ke hutan supaya menjadi santapan harimau atau ular. Jika binatang-binatang itu tidak sudi memangsa mayatnya karena mungkin mengandung racun, bisa dipastikan mayatnya akan membusuk dan menjadi santapan cacing. Jika aku tidak salah tebak, penanganan terhadap jasad Ratanca berjalan tidak dengan semestinya. Benarkah demikian, Gajah Mada? Lanjut Ratu Gayatri. Mohon ampun Gusti Putri, penanganan terhadap pemakaman Ratanca sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jasad Ratanca sudah dikembalikan lagi kepada keluarganya. Keluarganya itulah yang paling berhak menentukan bagaimana pemakaman Ratanca. Apabila keluarganya berniat mencandikan, keputusan itu sepenuhnya ada di tangan mereka. Sebaliknya, hamba mohon izin bertanya, apakah Gusti Putri akan mengizinkan Ratanca untuk dicandikan? Jawaban Gajah Mada itu menyebabkan Ratu Gayatri terpaksa tersenyum dan para ratu yang lain dengan segera mencuatkan alis mereka. Namun dengan segera pula para ratu itu ingat yang suka bicara belak-belakan semacam itu hanyalah Gajah Mada. Namun yang terjadi kemudian yang tidak diduga oleh Gajah Mada adalah jawaban dari Ratu Gayatri. Jika keluarganya berniat untuk mencandikannya, tentu tidak ada pihak manapun yang berhak melarang untuk mencandikannya. Bukankah demikian yang benar, Gajah Mada? Gajah Mada kini terbungkam. Sama sekali tidak diduganya ucapan itu akan berbuah jawaban yang seperti itu. Gajah Mada segera ingat bahwa Ratu Gayatri adalah seorang biksuni. Sebagai biksuni, Ratu Gayatri terbebas dari mata rantai dendam. Itulah sebabnya cara pandang dari Ratu Gayatri tidak seperti cara pandang orang pada umumnya. Bila mata rantai dendam dimanjakan, tentu segenap keluarga Ratanca, anak istrinya yang tidak tahu apa-apa, juga akan ikut ditumpas habis tanpa sisa.